Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuja Febriana dengan NIM 1913040154 dari kelompok 6 akan menjelaskan pengertian takwil. Dalam Al-Quran terdapat kata takwil dalam 17 tempat. Bila dianalisis antara satu dengan yang lainnya, ada perbedaan maksudnya. Dan keseluruhan, mungkin arti takwil dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, arti yang mengarah kepada arti lugawi atau bahasa yang murni. Yang kedua, yaitu arti yang mengarah kepada arti istilah syar'i. Meskipun terdapat beberapa definisi atau istilah hukum terhadap takwil, namun maksud yang mendekatkan dan saling mengisi. Di antara beberapa definisi takwil adalah yang pertama, Abdul Wahab Khalaf memberi definisi, yaitu memalingkan lafaz dari arti zabernya berdasarkan adanya dalil. Yang kedua yaitu definisi menurut Ibnu Jauzi, yaitu mengalihkan ucapan dari maudhu'nya kepada apa yang diperlukan untuk menetapkan kepada dalil, yang kalau tidak demikian maka zabir lafaz tidak akan ditingkatkan. Yang ketiga yaitu Ibnu Atsir memberikan definisi, yaitu mengalihkan zabir lafaz dari pemakaian asalnya kepada suatu yang diperlukan oleh dalil. Yang keempat yaitu definisi yang dirumuskan Abu Zahrah, yaitu mengeluarkan lafaz dari lahir maknanya kepada makna lain yang ada kemungkinan untuk itu. Beberapa definisi di atas yang berbeda menurut lainnya dapat dirangkum dalam suatu rumusan tentang definisi takwil, yaitu memalingkan lafaz dari arti yang kepada arti lain yang mungkin dijangkau oleh dalil. Dari rumusan yang sederhana itu dapat dilihat hakikah yang merupakan ciri dari takwil, yaitu yang pertama, lafaz itu tidak lagi dipahami menurut arti lahirnya. Yang kedua yaitu arti yang dipahami dari lafaz itu adalah arti lain yang secara umum juga dijangkau oleh arti lahir. Kenalkan, nama saya Rada Anjeli, NIM 1913040153. Di sini yang ingin saya bahas yaitunya poin ke syarat-syarat takwil. Nah, yang pertama, lafaz itu dapat menerima takwil seperti lafaz zabir dan lafaz khas, serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufassar. Nah, yang kedua, lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil, serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna lain tersebut. Nah, yang ketiga yaitunya ada hal yang mendorong untuk takwil seperti yang pertama, bentuk lahir lafaz perlawanan dengan kaidah yang berlaku dan diketahui secara dihadiri, atau perlawanan dengan dalil yang lebih tinggi. Nah, yang keduanya yaitu nas itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dilalahnya. Nah, yang ketiga yaitu lafaz itu merupakan suatu nas untuk suatu objek tetapi menyalahi lafaz lain yang mufassar. Nah, yang terakhir adalah takwil itu harus mempunyai sandaran kepada dalil dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Zikra Pratama dengan NIM 1813040154 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk takwil. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi diterima atau tidaknya takwil. Poin A, takwil makbul atau takwil yang diterima, yaitu takwil yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian poin yang B yaitu ada takwil gair al-makbul atau takwil yang ditolak, yaitu takwil yang hanya didasarkan kepada selera atau dorongan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian takwil dari segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafaz yang ditakwilkan dari makna zahirnya. Takwil ini dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu takwil kharib, yaitu takwil yang tidak jauh beranjak dari arti zahirnya, sehingga dari petunjuk yang sederhana dapat dipahami maksudnya. Kemudian ada takwil ba'id, yaitu pengalihan dari makna lahir suatu lafaz yang begitu jauhnya sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana.
Saya Miftahul Khairah dengan NIM 1913040089 akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu macam-macam takwil. Secara garis besar, takwil terbagi menjadi dua, yaitu takwil Al-Quran atau hadis Nabi yang diduga mengandung bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Padahal kita ketahui bahwa Allah itu tidak ada yang menyamainya. Yang kedua, takwil bagi nas, yaitu khusus berlaku dalam hukum taklifi yang terdorong oleh usaha mengkompromikan antara hukum-hukum dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang kelihatan. Contohnya, mentakwilkan surah Al-Baqarah ayat 240 yang bertentangan dengan Al-Baqarah ayat 234. Dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya, ia harus memerhatikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam memilih pendapat yang akan difatwakan, ia harus ikhlas dan beritikad baik untuk mewujudkan kemaslahatan dan sebanyak mungkin menguntungkan semua pihak serta tidak merugikan siapapun. Yang kedua, ia memilih pendapat yang menghendaki kehati-hatian dalam beramal, tidak menyulitkan orang dalam beragama, juga tidak mempermudah agama. Yang terakhir, ia memilih pendapat yang menurut keyakinannya benar dan kuat dalilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.